Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita sudah di pertemuan yang keempat. Yang akan kita pelajari pada pertemuan keempat ini adalah terkait dengan filtering dan pivot table. Baik, kita bahas terkait dengan filtering. Namun sebelumnya, berkaitan dengan filtering itu kita perlu juga ketahui masalah mengurutkan data. Nah, untuk mengurutkan data, pastikan pointernya itu pada kolom yang akan diurutkan. Ya, contoh misalnya nanti di bagian kolom nama yang mau diurutkan. Nah, berarti kolom nama itu yang disorot. Lalu kemudian kita klik menu data. Ya, klik menu data ini. Dan selanjutnya, kemudian kita pilih jenis pengurutan. Jadi pengurutan yang dimaksud di sini adalah A ke Z atau dalam istilah lain ascending, kemudian Z ke A atau dari besar ke kecil atau dalam istilah lain descending. Jadi cukup sederhana. Dan juga nanti kita pelajari juga memfilter data. Nah, ini kelanjutan dari pengurutan data ya. Untuk filter data itu kita menggunakan cara yakni klik menu data lalu buat filter. Ya. Nanti data akan bisa kita tentukan yang ingin ditampilkan apa saja. Lalu kemudian di dalam prosesnya kita harus tahu juga pada bagian filter data itu ini ada tombolnya yang akan kita fungsikan sebagai pengaturannya. Jadi di sini ada menunya akan kita bahas lebih lanjut nanti pada prakteknya ya. Dan yang terakhir kita bahas masalah pivot table. Nah, pivot table ini yang menarik karena dengan menggunakan pivot table kita akan bisa melakukan rekapitulasi. Nah, rekapitulasi data dengan menampilkan kalkulasi data sesuai kebutuhan. Contohnya nanti kita bahas masalah misalnya jumlah siswa yang dari misalnya di situ desa Ngasem berapa orang. Nah, kita bisa tahu jumlahnya dengan sangat cepat. Baik, langsung saja kita masuk ke prakteknya ya, supaya lebih jelas. Oke, ini saya tampilkan data yang pernah kita buat di materi sebelumnya. Di sini ada nama, jenis kelamin, lalu alamat. Nah, sekarang saya ingin mengurutkan berdasarkan jenis kelamin. Di sini saya kemudian pilih data. Lalu ada urutkan ini. Urutkan AZ berarti nanti berdasarkan abjad AZ. Nah, kebetulan L dan P, L ngumpul ya. Dan kemudian baru P. Atau berdasarkan alamat. Nah, kita sorot dulu area alamatnya ya. Kemudian data urutkan. Nah, ini sudah berurutan. B, G sesuai dengan abjad. Itu masalah pengurutan dengan menggunakan pilihan data lalu urutkan. Nah, kita lanjutkan sekarang pada filter. Bagaimana cara kerjanya? Kita pilih dulu menu data. Lalu kemudian buat filter kita klik ya. Klik. Nah, sekarang muncul tombol di sini ada garis-garis 3 ya yang fungsinya digunakan untuk memfilter. Sekarang saya ingin memfilter data berdasarkan alamat. Contohlah alamat yang di Ngasem. Berarti ini supaya lebih mudah saya kosongkan dulu semuanya. Nah, kita cari yang Ngasem. Nah, hanya Ngasem saja yang kita centang. Oke. Maka data yang muncul adalah siswa yang beralamat di Ngasem. Kalau kita pengen lebih dari satu, maka kita bisa centang di sini selain Ngasem, misalnya di sini Gurah. Nah, berarti ini ada dua yang tercentang, Ngasem dan Gurah. Lalu oke. Nah, Gurah sama Ngasem muncul. Jadi itu fungsi dari penggunaan filter. Kita coba lagi di sini. Kalau misalnya saya ingin mengembalikan, artinya menghilangkan filternya, maka ini kita klik ulang. Jadi matikan filter, kita klik. Ya, berhasil ya untuk mematikan filter. Jadi di sini fungsinya filter
juga bisa kita nonaktifkan. Saya ulangi lagi untuk memfilter ya data, lalu kemudian kita coba buat filter lagi. Nah, saya punya skenario yang lain sekarang. Setelah tadi kita cek filternya, saya pengen memfilter berdasarkan warna. Nah, berarti ini ada sesuatu hal misalnya, maka saya beri warna. Misalnya ini, karena sesuatu hal saya beri warna tertentu. Dengan cara ini kita beri warna backgroundnya warna kuning. Nah, ada beberapa anak. Ada beberapa anak kita kasih warna kuning. Katakanlah 2 begini. Ini karena ada sesuatu hal ya, misalnya maka 2 anak ini saya kasih warna. Nah, kemudian dari yang sudah kasih warna itu misalnya ingin kita tampilkan, kita filter. Kita cek dari sini alamat berdasarkan alamatnya, kemudian filter menurut warna. Nah, warna apa isinya? Ini kuning. Saya ingin menampilkan yang warna kuning saja. Nah, luar biasa, bisa muncul itu data-data siswa yang warnanya kuning. Itu berkaitan dengan filter Bapak Ibu. Nah, sekarang kita hapus lagi ya, filternya masuk ke pivot. Sekarang saya hapus. Nah, ini juga kita normalkan saja. Saya normalkan ya, reset. Oke, sudah. Nah, kembali normal. Oke, sekarang kita pelajari masalah pivot ya. Pivot table yang mana fungsinya tadi digunakan untuk membuat rekapitulasi. Nah, perhatikan langkahnya, kita masuk ke menu data. Di sini ada tabel pivot, kita klik. Nah, karena belum pernah membuat tabel pivot, maka akan dimunculkan window atau jendela untuk pembuatan tabelnya, di mana ada opsi yang di sini adalah sheet baru atau sheet yang ada. Jadi kalau sheet baru itu area penempatan pivot table-nya akan diletakkan di sheet yang baru. Ya, kita pilih. Buat. Nah, ini sheet baru, areanya di sini. Nah, sekarang apa dan bagaimana cara membuat pivot table? Maka di sini ada menu di sebelah kanan, baris, kolom, nilai filter. Oke, kita coba langsung pada baris. Apa yang ingin kita tampilkan pada baris tersebut? Klik tambahkan. Nah, saya ingin menampilkan alamat. Nah, alamat sekarang. Di sini maka muncul data alamat ya pada baris ya. Kemudian nilai ya yang akan menjadi rekapitulasinya. Kita ambilkan juga dari alamat. Klik. Nah, muncul nilai rekapitulasi dari alamat tersebut. Di sini Bulu Pasar ada 1, Gayam ada 3, Gondang ada 3, kemudian Gura ada 2, dan seterusnya. Nah, sekarang misalnya ingin kita tambahkan lagi. Saya ingin tahu berdasarkan jenis kelaminnya. Artinya dari alamat Bulu Pasar nanti di sini siswa yang berjenis kelamin laki-laki itu berapa, yang perempuan berapa. Oke, bagaimana caranya? Kita tambahkan di sini pada area kolom, tambahkan jenis kelamin. Nah, jadi sudah. Nah, ini informasinya. Untuk yang laki-laki, pada Bulu Pasar kosong, pada perempuannya ada 1. Totalnya 1. Gayam, laki-lakinya 1, perempuannya ada 2. Totalnya 3. Demikian seterusnya. Sehingga bisa kita dapat rekapitulasi datanya sejumlah total 36 siswa. Nah, dengan rincian data, alamat, disertai dengan jenis kelamin. Jadi perhitungan ini sangat mudah dan bisa kita bayangkan seandainya datanya sangat banyak, kalau kita hitung satu persatu, wah bisa lama tuh. Nah, dengan cara seperti ini cukup sekian detik ya tadi, maka bisa langsung muncul rekapitulasi data. Baik, demikian Bapak Ibu. Pada materi yang keempat ini berkaitan dengan filterisasi dan pivot table. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.